Heboh goyang ngebor Inul memang memberikan warna baru dalam perkembangan musik dangdut. Karena setelah Inul, muncul penyanyi-penyanyi dangdut lainnya yang mengandalkan goyangan tidak kalah dengan Inul. Sebut saja nama Anissa Bahar dengan goyang bokongnya yang patah-patah, serta Uut Permatasari yang kemudian dijuluki Ratu Ngecor. Hebohnya goyang pinggul para penyanyi dangdut itu ternyata membuat risih Raja Dangdut Rhoma Irama. Apalagi setelah sebuah stasiun televisi swasta muncul dengan karya sastra perdananya yang cukup nyeleneh berjudul Mereka Bilang Saya Monyet. Tentang kiprah mereka sebagai penulis, sebenarnya sudah sejak kapan mereka menggelutinya secara serius? Nulis pertama kali SD, dan SD itu udah seneng sama Hans Christian Andersen, jadi yang cerita-cerita dongeng, dan udah nulis format cerpen juga yang bentuknya tuh imajinatif. Ketika udah remaja, lebih banyak mengkonsumsi buku-buku yang konvensional, Sidney Sheldon yang biasa aja gitu, yang konvensional yang tanpa imajinasi. Akhirnya juga mentok imajinasinya, nggak ada keinginan untuk nulis lagi, sampai akhirnya ketemu baca Mas Seno Gumiraji Dharma di Kompas, salah satu cerpennya yang sangat imajinatif. Akhirnya saya jadi terpicu untuk nulis lagi. Saya memang suka sejak kecil gitu, dan keinginan untuk menjadi penulis sebenarnya udah ya otomatis ya, dengan senang menulis saya punya banyak karya, dan tentu saja secara alamiah ya timbul keinginan pengen orang lain baca juga gitu kan. Jadi menurut saya menjadi penulis itu memang pilihan ya, dalam arti menulis sebagai profesi. Kalau boleh tahu apa yang mendasari Dewi dan Jenar mau menggeluti profesi penulis itu secara serius? Tujuan utama saya bukan ke materi ya untuk ini, tapi saya tidak menutup kemungkinan bahwa seorang penulis juga bisa mendapat materi yang baik. Saya udah beli mobil buat anak saya, mobil-mobilan. Jelas saya punya perhitungan, ada perhitungan ekonomi di baliknya gitu loh. Tapi bukan itu yang penting menurut saya gitu. Dan bagaimana pula proses kreatif itu mereka lalui? Ide tuh nggak bisa kita reka-reka gitu ya. Kalau misalnya datang enggak gitu. Kalau misalnya ide saya nulis Supernova, itu saya nggak bisa mengundang atau gimana ya. Itu menurut saya anugerah, itu tuh ilham gitu. Lagi mumet gitu saya mandi gitu. Saya mandi. Kalau mandi itu kan pikirannya ngawang ya. Kadang-kadang kita nggak mikir apa gitu, tapi dengan air yang terus jadi seger gitu. Gak tahu, pokoknya keluar dari kamar mandi itu biasanya ada jalan aja gitu. Mengalir begitu aja. Jadi awalnya memang kebutuhan untuk nulis karena kepingin nulis. Lalu ketika udah nulis, mulai naik ke step berikutnya, yaitu apakah tulisan saya diterima sama orang. Jadi kirim ke media. Kirim ke media, dimuat. Setelah dimuat, ada yang melihat dan mau menerbitkan dari Gramedia, Pustaka Utama. Ya, jadilah buku. Jadi sama sekali saya bukan orang yang dari awal udah tahu saya mau jadi penulis, kelak saya akan membuat satu buku, enggak. Pemirsa, Raja Dangdut Rhoma Irama belakangan ini merasa terganggu dengan keberhasilan Inul sebagai penyanyi dangdut dengan goyang ngebornya. Senin kemarin, di hadapan sejumlah wartawan, Rhoma Irama menyatakan hal itu. Menurutnya, goyang ngebor Inul semakin membuat resah masyarakat. Tentu saja pernyataan Rhoma Irama ini membuat orang bertanya-tanya ada apa sebenarnya antara Rhoma Irama dengan Inul. Karena jika melihat kondisi saat ini, pernyataan Rhoma Irama itu justru bertolak belakang. Saat ini malah banyak orang yang menggemari goyang ngebor Inul. Heboh goyang ngebor Inul memang memberikan warna baru dalam perkembangan musik dangdut. Karena setelah Inul, muncul penyanyi-penyanyi dangdut lainnya yang mengandalkan goyangan tidak kalah dengan Inul. Sebut saja nama Anissa Bahar dengan goyang bokongnya yang patah-patah, serta Uut Permatasari yang kemudian dijuluki Ratu Ngecor. Hebohnya goyang pinggul para penyanyi dangdut itu ternyata membuat risih Raja Dangdut Rhoma Irama. Apalagi setelah sebuah stasiun televisi swasta mengeksploitasi goyang para artis itu ke dalam sebuah acara bertitel Duet Maut. Sehingga menurut Rhoma Irama penilaian orang terhadap musik dangdut menjadi bergeser. Musik dangdut dianggap musik mesum. Hal itu sering didengar Rhoma Irama ketika ia tengah menjalankan sholat Jumat. Tidak jarang isi ceramah Jumat membahas masalah goyang maut tersebut. Sebagai Ketua Umum Artis Musik Melayu Indonesia atau PAMMI dan juga selaku mubalik anggota Ittihadul Mubalighin Indonesia, Rhoma merasa terusik dengan hal itu. Karenanya pada hari Senin kemarin Rhoma Irama mengumpulkan sejumlah media untuk menyampaikan kecamannya terhadap artis dangdut yang mempunyai goyangan maut itu.
Inul dan teman-teman terus terang telah membawa musik dangdut kepada nama buruk, nama busuk sebagai musik comberan. Inilah yang diteriakkan para ulama di masjid-masjid, di tablik-tablik akbar. Ini ulama sudah teriak-teriak bahwa jangan tonton musik dangdut. Musik dangdut ini adalah musik setan. Musik dangdut ini adalah musik mesum yang mengundang cuma selera rendah masyarakat, yang menghancurkan moral iman masyarakat. Yang namanya Inul, Anissa Bahar dan sebagainya itu dia tahu kok. Pada saat dia bergoyang dia tahu apakah dia sedang membangun birahi penonton atau dia sedang menghibur penonton secara positif. Jadi jangan coba-coba berkilah, oh ini kan saya menari. Enggak ada. Kita semua tahu apa yang kita lakukan. Pinggul satu, bentuknya satu. Cuman pelaku yang menggerakkan pinggulnya tahu. Saya gerakan pinggul untuk tujuan apa, kita semua tahu. Sebagai Ketua Umum Artis Musik Melayu Indonesia yang juga digelari Raja Dangdut, Rhoma Irama merasa keberatan dengan identitas Inul, Anissa Bahar ataupun Uut Permatasari sebagai artis dangdut. Karena dengan goyangannya itu masyarakat memberi penilaian lain terhadap dangdut. Saya dengar khutbah Jumat mengecam dangdut bahwa itu dangdut musik setan, musik solokan, musik pelacur. Karena di sana penuh dengan erotisme dan sensualitas. Begitu ya pada pentas-pentas tablik akbar, para mubalik mengecam musik dangdut sebagai musik pelacur. Justru dengan hadirnya mereka-mereka ini. Orang cowok di bawah, dia goyang begitu erotis, sensual. Ini menimbulkan histeria massa. Massa histeris artinya nafsu binatang penonton ini dibangun sama Inul. Dan mereka histeris dan Inul merasa terhibur dengan histeria massa karena birahinya terangkat. Dalam pernyataannya kepada media, Rhoma juga menyatakan dengan tegas kalau ia melarang ketiga penyanyi dangdut itu menyanyikan lagu dangdut ciptaannya. Saya haramkan lagu-lagu saya dibawakan oleh Inul, oleh Anissa Bahar, selama mereka mempertontonkan aurat dan sensualitas dan erotisme di pentas-pentas manapun. Saya haramkan, saya tidak ikhlas dunia akhirat. Dalam kecamannya yang dilancarkan kepada para penyanyi dangdut yang mengeksploitasi goyangan hebohnya, Rhoma Irama juga melayangkan surat teguran kepada pihak produser eksekutif Duet Maut. Dan bagaimana pula pihak stasiun televisi yang menayangkan Duet Maut itu menanggapi kecaman Rhoma Irama? Kami memang menghargai masukan-masukan ini. Tentu saja bagian dari upaya perbaikan acara-acara khususnya Duet Maut untuk masa-masa yang mendatang, sehingga bisa lebih banyak penontonnya lagi, bisa lebih diterima oleh semua orang. Kalau dibilang bahwa ini kemudian dianggap melecehkan dangdut, ya terpulang kepada Bang Haji Rhoma Irama sendiri. Mungkin Inul juga punya pendapat lain, dan kami juga punya pendapat yang ya kalau kami tidak merasa ini bagian dari upaya pembusukan dangdut, bukan, tapi ini lebih variasi. Untuk mendapatkan berita yang berimbang, Cek dan Dicek mencoba meminta keterangan dari Inul Daratista, Anissa Bahar, dan Uut Permatasari. Tapi dari ketiga artis dangdut itu hanya Anissa Bahar yang bisa ditemui. Berdasarkan keterangan Del, manajer Inul, malam kemarin Inul berada di Surabaya. Tapi ketika Cek dan Dicek menghubungi langsung nomor pribadi Inul, handphonenya diangkat oleh pria bernama Adam. Dan menurut Adam, Inul tengah berada di Jakarta. Karena kesulitan menghubungi Inul secara langsung, akhirnya Del memberikan keterangan lewat telepon. Menurut Del, ia tidak mengetahui hal ihwal kecaman Rhoma Irama yang ditujukan kepada Inul. Sementara penyanyi Uut Permatasari tidak berhasil dihubungi karena hanya voicemail di handphonenya saja yang menjawab telepon dari luar. Lantas bagaimana tanggapan Anissa Bahar tentang kecaman Rhoma itu? Sebenarnya saya sedih dan kayaknya saya kecewa banget gitu. Kita yang muda dan ingin berkreasi, tapi kenapa selalu aja kalau kita baru memulai udah dicekal gitu, dikecam. Kapan kita mau bisa berkreasi kalau kita tidak boleh berekspresi? Seni itu tidak bisa dikaitkan dengan agama. Iya, sebenarnya gini ya, seni, kita berseni. Kalau haram kan itu masalah agama ya, jadi haram kayaknya Ani tuh najis banget gitu loh. Dari sisi mana dia lihat Ani seperti itu gitu. Sedangkan masih banyak orang-orang malam yang lebih haram dari Ani, masih banyak kok, tidak hanya Ani gitu. Dan kalau beliau mengharamkan lagunya dibawain sama Ani, ya Ani akan berusaha deh tidak membawakan lagu beliau, gitu aja. Apakah Anissa akan terus mengidentikan aksi panggungnya dengan goyang pinggul yang dinilai mesum itu? Saya rasa goyangan saya hanya sebuah seni gitu.
Kalau mau diberantas, berantas aja CD porno dan yang lain-lain gitu, yang lebih meresahkan daripada seorang Anisa Bahar. Kenapa harus ngurusin kita sih gitu? Ramainya kecaman Rhoma Irama terhadap Inul dan kawan-kawan